Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Halim dari Teknik Metalurgi 2016 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang akan saya laksanakan pada semester ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pembimbing saya dan penelaah yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Dan saya harap ada masukan sehingga bisa memperlancar penelitian saya pada semester ini. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa kekerasan dan permukaan tustil H13 hasil proses nitridasi plasma dengan variasi waktu dan temperatur. Saya Reza Halim dari Teknik Metalurgi 2016. Oke. Selanjutnya, ini outline yang saya akan bawakan. Ada pendahuluan, kemudian ada latar belakang, ada studi literatur, dan ada metode. Latar belakang. Jadi, die casting itu pada umumnya menggunakan baja H13. Die casting sendiri itu adalah merupakan cetakan dalam teknik pengecoran logam. Atau dalam teknik pengecoran pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu ada yang sementara sama ada yang permanen. Nah, pada industri itu biasanya menggunakan cetakan yang permanen karena tidak perlu repot-repot lagi membongkar cetakan yang telah ada. Kemudian pada cetakan permanen ini biasanya menggunakan baja H13 menurut riset dari Slamet tahun 2019. Digunakan baja H13 karena baja H13 cocok pada temperatur kerja yang tinggi seperti itu. Kemudian, namun ada beberapa fenomena yang dapat merusak bahan die tersebut, bahan die casing tersebut. Yang pertama ada thermal fatigue. Thermal fatigue ini dikarenakan dia bekerja pada temperatur yang tinggi, kemudian dikerjakan dengan cara yang berulang-ulang sehingga dia mengalami fatigue dan pada temperatur yang tinggi thermal. Kemudian terjadi korosi erosi. Kemudian terjadi retak. Dan ini berikut adalah contoh kerusakan thermal fatigue cracking dan korosi erosi cracking. Dan fenomena ini yang sering terjadi pada PT Asap Indonesia. Kemudian apa sih kriteria die yang baik itu? Kriteria die yang baik itu pertama, Menurut Rizky tahun 2014, kriteria die yang baik itu ada tahan temperatur tinggi pastinya, karena dia akan bekerja pada temperatur yang tinggi. Kemudian tahan aus, dia harus tahan aus. Kemudian tahan beban kejut, karena dia akan diberikan beban secara kejut, karena dia casting. Oke. Dan yang terakhir permukaan halus. Permukaan yang halus ini saya temukan pada buku ASHM Internasional tahun 2008, volume 15. Hal ini diharuskan. Mengapa? Karena kita lihat pada halaman 436, di sini ada namanya air gap formation, di mana apabila permukaan cetakan tidak halus, di sini ada terjadi gap, air gap formation, di mana air gap formation ini akan menurunkan aliran panas secara konduksi dari logam cair ke die itu sendiri, dimana nanti akhirnya itulah yang akan bisa menyebabkan namanya cacat-cacat, karena udara-udara terjebak di dalam casting itu, dalam logam cair, sampai dia membukul logam itu terjebak, dan biasanya kita sebut dengan porositas. Nah, makanya dari itu permukaan yang halus harus salah satu kriteria yang harus dicapai, didapatkan oleh die. Karena kalau tidak halus, otomatis itu akan berdampak langsung kepada hasil cetakannya. Dan kriteria die yang baik ini dapat dicapai dengan apa?
dapat dicapai dengan surface treatment pastinya. Salah satunya adalah nitridasi plasma. Nah, oke. Ini studi literatur. Kenapa kita memilih plasma nitriding? Kita ketahui bahwa nitriding ada beberapa jenis, yaitu ada pack nitriding, kemudian ada salt bath, ada gas nitriding, dan lainnya. Tapi kami menggunakan plasma nitriding pertama karena dia jauh lebih modern dibandingkan dengan surface treatment yang lainnya. Dan plasma nitriding ini dia cepat seperti itu. Dan plasma nitriding ini secara umumnya dia surface treatment seperti biasa dengan mendeposisikan ion nitrogen pada permukaan benda kerja, sehingga nanti terbentuk fase nitrida layer yang keras di permukaan benda kerjanya. Jadi pada plasma nitriding ini nanti benda kerja langsung ditembakkan dengan elektron nitrogen yang ukurannya kecil atom gitu kan, ditembakkan langsung ke benda kerja sehingga nanti akan membentuk fase nitrida atau layer. Nah, layer inilah yang nanti akan berfungsi untuk meningkatkan sifat mekanik dari dye tersebut. Berikut adalah reaksinya secara keseluruhan. Elektron nanti ada tabung elektron, dia akan bergabung dengan nitrogen dan akan ditembakkan dan akan nanti membentuk layer. Nah, plasma nitriding ini nanti kita akan lakukan di Batan, Yogyakarta. Oke. Dan kelebihan plasma nitriding, kenapa nggak yang lain? Nah, plasma nitriding pertama, prosesnya dia lebih cepat 50-50% karena dia langsung menembakkan si elektron tersebut ke benda kerjanya sehingga dalam waktu yang singkat dia akan langsung menaikkan sifat mekanik, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian dibandingkan dengan metode nitriding konvensional seperti PET, dia membutuhkan seperti penguraian terlebih dahulu untuk mencari nitrogennya. Itu beda dengan plasma nitriding. Kemudian plasma nitriding ini lebih bersih karena dikerjakan pada ruang hampa dan tidak menimbulkan limbah. Apabila dibandingkan dengan salt bath yang menggunakan cairan, dia menimbulkan limbah yang akan berdampak pada lingkungan. Dan pada plasma nitriding ini kekerasannya lebih tinggi dan dapat digunakan pada semua baja seperti itu. Kemudian metodenya. Nah, metode yang kita gunakan pertama ada baja IC H13, kemudian dipotong dengan dimensi 55 x 10 x 10 mili. Sebenarnya dimensinya bebas karena kita pengujiannya dengan pengujian kekerasan dan pengujian roughness yang tidak memerlukan dimensi yang begitu spesifik. Kemudian di hardening pada temperatur 1030 derajat selama 3 jam pada vacuum furnace dan di quenching dengan media pendingin nitrogen. Kemudian melakukan karakterisasi awal setelah proses hardening. Nah, hardening ini heat treatment biasa sebelum melakukan surface treatment agar terjadi kenaikan kekerasan dan sifat mekanik. Kemudian setelah hardening nanti ada pengujian uji komposisi material, kemudian pengujian metalografi dengan mikroskop optik, pengujian kekerasan skala dengan microficus dan pengujian roughness. Barulah kemudian di plasma nitriding dengan menggunakan komposisi gas 80% nitrogen dan 20% H2. Oke. Nah, kita menggunakan komposisi gas 80% dan 20% H2 ini berdasarkan literatur yang sudah kami bandingkan. Kemudian proses plasma nitriding dilakukan dengan variasi temperatur 450 derajat, 550 derajat, 650 derajat selama 1, 2, dan 3 jam. Dan proses plasma nitriding menggunakan tekanan 2 mbar dengan frekuensi 8 kHz dan tekanan sebesar 500 sampai 700 volt. Dan setelah di plasma nitriding, kita uji lagi untuk membandingkan perbedaan sebelum di plasma nitriding dan setelah di plasma nitriding. Itu apakah ada perbedaan atau tidak? Apakah ada peningkatan kekerasan? Pertama, apakah ada perbedaan kekasaran roughness-nya? Kemudian apakah ada perbedaan struktur? Seperti itu. Setelah itu, pengolahan data, pembahasan, dan kesimpulan. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih.
Sekian presentasi proposal penelitian yang akan saya lakukan. Untuk kritik dan saran, silahkan. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kritik dan saran, mungkin bisa lewat online atau lewat email. Dan terima kasih atas perhatiannya, pembimbing dan penelaah. Saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga kita dalam kondisi yang sehat selalu, dan dijauhkan dari segala macam wabah dan virus yang akhir-akhir ini sedang melanda negeri kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.